Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua ayat cukup, alhamdulillah. Marilah kita menyampaikan yang banyak puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan subuh ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman Islam dan ihsan kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini mari kita senantiasa bersyukur dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita dengan mengucap alhamdulillah. Di kesempatan yang mulia ini Allah akan memberikan informasi kepada kita semua tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala 1444 tahun yang lalu pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat dan karakter selain orang muslim. Sebelumnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala di ayat 59, qul ya ahlal kitab hal tanfiquna mimma illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa an aksarhum fasiqun. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga beriman kepada apa yang telah kami turunkan pada rasul-rasul kami, yaitu kitab-kitab yang Allah SWT sebelum kalian? Kenapa kamu jadi
orang-orang yang pasti kerana tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, Allah akan melaknat, Allah akan mengajab karena Allah murka kepada mereka semua. Dan kemudian di ayat 61 Allah jelaskan, wa idza ja'akum qalu amanna, apabila datang kepada kalian siapapun itu, orang munafik dan orang kafir, kalau mereka berkata amanna, aku telah beriman. Jadi kepada kita datang kepada kita, saya telah beriman, saya telah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, katakan. Wa qad dakhalu bil kufri, padahal mereka sebetulnya masih dalam kekufuran. Wa hum qad kharaju, dan apabila keluar dari itu juga dia masih kufur. Wallahu a'lamu ma kanu ya'tumun. Wallahu a'lamu bima kanu ya'tumun. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian. Jadi Allah hanya mengetahui. Tidak ada yang bisa disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 62 Allah melanjutkan firman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua. Wadara, dan kalian akan melihat, yang dapat melihat, yang dapat menyaksikan, yang dapat memandang siapa? Kasiron minhum, di antara mereka kebanyakan. Hum itu adalah ditafsirkan dalam Ibnu Tafsir adalah orang Yahudi, dan tafsir Ibnu Jalalain, Ibnu tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah kaum munafik, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi kamu akan lihat sebagian besar dari mereka, tafsirkan itu Yahudi atau Nasrani, yusari'u, mereka berlomba-lomba, bersegera fil ismi, dalam melakukan dosa. Jadi mereka itu ada cirinya. Kita akan melihat, kata Rasulullah, kata Rasulullah daripada kaum muslimin, kamu akan melihat orang-orang di antara kalian yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yusari'una fil ismi, akan mereka membuat dosa-perdosa terus sepanjang hidupnya. Kita lihat Yahudi terus membom kaum di negara Palestina karena mereka itulah kewajiban, bagi mereka kewajiban dan ibadah. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah yusari'una fil ismi, mereka selalu berbuat perkosaan. Wal udwani, dan juga membuat permusuhan terus, musuh di antara mereka, tidak ingin damai dengan kaum khususnya dengan kaum muslimin, tidak mau damai. Dan yang ketiga, waqlihul zuhta, dan mereka memakan makanan yang haram. Bagi kita yang diharamkan, tapi bagi mereka dimakan. Ini salah satu yang tiga sifat inilah yang kamu akan lihat nanti dan sekarang terjadi di antara mereka, membuat dosa, permusuhan, dan selalu memakan makanan yang haram, menurut syariat Islam dan menurut syariat Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 2022 ini kita telah melihat dengan matanya kita dari berita, baik di media sosial, TV, dan seluruhnya kita melihat bahwa apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala 1444 tahun yang lalu telah terjadi apa. Jadi maka pada saat kita mencudahi membaca Al-Quran, kita membaca Shadaqallahul Adzim, Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk saja sampai dengan waktu Isra, amat sangat berat bagi orang-orang yang sangat berat. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk, insya Allah kita akan dikhusyukkan, diistiqomahkan terus sampai kita duduk khusyuk. Walaupun membacanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ini sebagai latihan kita, riyadhah kita, supaya kita ingin melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan
perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang telah terjadi bahwa ciri-ciri yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala hari ini terjadi. Bapak bisa lihat, kita bisa lihat dimanapun kita berada, bahwa di antara mereka ada selalu yang membuat keonaran, ada yang membuat dosa, permusuhan, dan selalu makan makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala wala bisa, dan itulah amat buruk, seburuk-buruknya maka ya'lamun, apa-apa yang mereka kerjakan. Nauzubillah, subhanallah. Kalau di dalam agama Islam, kalau kita sudah berhubungan dengan suami istri, kita mandi apa? Mandi wajib. Setelah tapi bagi di dalam Islam tidak mandi, tidak wajib. Salah satu aja begitu. Salah satu contohnya. Apalagi yang lain-lain. Jadi kalau mereka membuat suatu kebaikan hanya untuk dinasihat dan dunia. Untuk dunia dia bernilai, tapi untuk akhirat tidak ada nilai. Tapi alhamdulillah kita sudah dibimbing oleh Rasulullah SAW, para ulama dan guru-guru kita. Kalau kita berbuat kebaikan di dunia dapat pahala, demikian juga nanti di akhirat nanti. Kita sambil duduk-duduk sebegini aja, duduk sampai Islam saja, bukan tidak dapat, ada rewardnya, ada pahalanya, ada ganjarannya. Karena kita tidak ingin ganjaran, tidak lagi mempelai ganjaran, tapi kita ingin duduk sampai Muslim, tidak apa-apa, kecuali ilahi anta rasul. Engkau lah yang maksud ya Allah. Uridullah maghdubi, ridwan yang kami cari ya Allah. Walaupun saya pegal, kesal, ngantuk, kesal Allah. Karena satu tujuannya satu, maka lillahi ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun halangannya, rintangannya, terus maju supaya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhentilah kita beramal seperti beramalnya anak SD. Maka jadilah kita menjadi seorang mahasiswa. Kalau seorang anak SD pada saat masuk SD kelas 1 SD baru masuk, ayahnya berpesan, nah kalau kamu belajar dengan baik, kemudian lulus baik dan nilainya tinggi, kemudian kamu naik kelas, ayah akan berikan sepeda. Maka berlomba-lombanya anak SD, anak kita berlomba-lomba belajar supaya dapat, supaya nanti pada saat nantinya naik kelas dan dapat sepeda. Itu adalah amalan anak SD. Tapi kita kalau sudah jadi mahasiswa, apapun yang diinginkan tidak apa-apa. Dia belajar sendiri, keluar dari sini hanya satu, ingin meraih gelar sarjana. Demikian juga kita beramal, kita tidak lagi kita mengharapkan pahala. Ya kamu kerja ini, pahalanya ini sudah, itu pelajaran anak-anak SD. Kita masih sudah menjadi mahasiswa. Apapun yang diinginkan, ingin satu gelarnya dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergilah menjadi amalan anak SD. Karena kita sudah masuk bulan Rajab, kemudian nanti bulan Sya'ban, dan nanti insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi hidayah dan taufik, umur kita panjang menjadi umur ke dalam masuk bulan Ramadan. Dan setiap kita di bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan Kau sampaikan umur kami ya Allah di dalam bulan Ramadan. Itulah pernyataan kita, doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita masuk Rajab, terus sampai terus. Alhamdulillah. Kita tidak ingin wala bi'sa ma kanu ya'malun. Kita tidak ingin kita beribadah, beramal, nanti kita dimasukkan ke dalam, sudah beramal capek, pagi, siang, sore beramal ya, tapi akhirnya nanti masuk neraka. Nauzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, yakinkan hari ini, yakinkan kita sudah hidup ini, bahwa amalan kita, amaliah kita yang amal kita akan dapat ridho dari Allah pada
kita akan tidak celaka nanti di akhirat nanti, dimasukkan ke neraka jahanam. Nauzubillah. Subhanallah. Oleh karena itu ibadahnya harus yakin jika kami ibadah yang dilakukan, sholatnya, zikirnya, bacaannya, apapun dilaksanakan harus yakin bahwa nanti kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pekerjaan kita, amalan kita belum yakin, kita besok subhanallah tidak, belum yakin. Masya Allah, makanya kalau ingin yakin, ikut yang sudah ikut. Maksudnya apa? Ikut yang sudah ikut itu kepada guru-guru kita yang sudah ikut, yang sudah istiqomah. Gurunya juga ikut sama ikut guru juga, gurunya sama guru sama ikutnya sama, sampailah kepada ikut suatu kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikut yang sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau sama kanu ya'malun, seburuk-buruknya tempat apa-apa yang mereka lakukan, yang kerjakan selama ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ciri-ciri orang-orang kata tafsir di Jalalain, tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan tafsir Ibnu Katsir, kebanyakan mereka itu adalah Yahudi dan Yahudi. Ya Nasrani, mereka selalu berlomba-lomba dalam perdosaan, permusuhan, dan selalu makan makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian dilanjutkan di ayat 63, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, laula, mengapa? La yadhum, mereka tidak menahan, tidak melarang siapa yang dilaknat ar-rabbaniyuna, yaitu ulama-ulama Yahudi wal ahbar, dan juga para pendeta-pendeta Yahudi. Ditafsirkan oleh kitab Ibnu Katsir, ar-rabbani itu para ulama-ulama yang membawakan sesuatu keputusan yang bersifat umum, kekuasaannya umum. Tapi wal ahbar itu para ulama Yahudi yang tugasnya, kewenangannya yang khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua. Kenapa mereka tidak melarang para ulama Yahudi, pendeta Yahudi, al-qaulihimul ismu, mengatakan jadi dari perkataan-perkataan yang bohong, perkataan yang dusta, wa limihul suhta, dan juga tidak melarang mereka memakan makanan yang haram. Mengapa mereka tidak melarang para ulama-ulama Yahudi dan Nasrani itu pendeta? Kenapa? Beda sama kita, para ulama-ulama kita, guru kita selalu melarang apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibolehkan memakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita mah tidak, para ulama-ulama kita, guru-guru kita tidak pernah menutup-nutupi apa yang kebenaran. Kalau kata Allah tidak baik, tidak baik. Dilarang. Makanya para khatib selalu berwasiat pada kita setiap kita melaksanakan Jumat. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku berwasiat pada diri sendiri dan pada kalian semua yang hadir pada ini. Ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan seruan Allah dan menjauhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita selalu diwasiatkan setiap Jumat minimal diwasiatkan di dalam sholat Jumat. Tapi sebaliknya dia kaum Yahudi dan Nasrani itu kata tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Syekh Al-Qadir Al-Jilani, para ulama-ulama mereka tidak melarang mereka berbuat dosa, mereka berkata bohong, dan mereka memakan makanan yang haram, tidak melarang mereka. Masya Allah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala bisa makan yasna'un, seburuk-buruknya apa-apa yang mereka pergunakan selama hidupnya, selalu inginnya berlawanan dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setiap waktu kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu kita minta.
Makanya kita setiap waktu minimal 17 kali kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kita minta 17 kali dalam surat Al-Fatihah 7 kali. Apalagi dengan ditambah surat-surat sunnah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jalan kita jangan bengkok kanan kiri. Kita ingin siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang yang telah diberi nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat Islam dan iman dan ihsan. Terus berlambang. Tapi jangan jalan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan yang kau murkai dan yang sesat ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah salat. Karena persoalan itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ada 42 salat sunat tahun Rajab. Tanggal 1 10 rakaat, tanggal 10 10 rakaat, tanggal 30 Rajab, tanggal 12 Rajab 10 rakaat, tanggal 30 Rajab 10 rakaat, 30 rakaat. Tapi malam Jumat pertama 12 rakaat. Artinya jadi 42 rakaat salat Rajab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah pada jalan yang lurus di bulan Rajab kita minta. Apalagi itu adalah salat sunat tahunan, bukan salat tahunan ya. Salat tahunan Rajab 42. Tapi salat harian ada 70 rakaat salat sunat yang sering ditambah terus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Sabat salat harian biasa dimulai tahajud 19 rakaat sampai witir, kemudian subuh, kemudian isya 10 rakaat, kemudian salat duha 10 rakaat, kemudian qobliyah dan zuhur 6 rakaat, asar 2 rakaat, setelah maghrib qobliyah 2 rakaat dan setelah maghrib 12 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, ba'diyah dan 6 rakaat. Semuanya kira-kira ada 71 rakaat yang telah kita laksanakan setiap hari. Untuk apa? Untuk pindah ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah dengan salat dan sabar. Para ulama tasawuf, ulama ma'rifat mendidik kita supaya berbanyak salat dan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Sebab itu terus kepada Allah Subhanahu. Ketika masuk Saban, tanggal 14 Saban, malam 15, nisfu Saban namanya. Bukan lagi salat 2 rakaat, 1 rakaat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat dari maghrib sampai dengan selesai sampai 9, 100 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dia berapanya 11 rakaat. Kul. Jadi Rajab 40 rakaat, Saban 100 rakaat. Pada saat bulan Ramadan kita akan mengerjakan 600 rakaat salat sunnah tarawih. Jadi setiap harinya 20 rakaat, hari 30 600 rakaat. Nah, itulah ijabah. Kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'ana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan, bulan Sa'ban, dan insyaallah mudah-mudahan panjang usia kami sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. Itulah yang dilaksanakan para ulama-ulama kita, guru-guru kita, terus ingin hatinya terus nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin tiap bulannya yang dimuliakan oleh Allah kita muliakan. Sama, bukan ada yang masuk Ramadan, masuk Rajab biasa-biasa saja, ada 3 orang. Ada yang masuk Rajab itu biasa saja, biasa kayak bulan-bulan biasa, ada apa-apa. Ada yang masuk Ramadan, ada yang sibuk dengan apa? Dengan perayaan Rajab. Setelah Rajaban biasa lagi. Ada masuk bulan Rajab dijadikan pasar ibadah. Silakan, itu adalah pilihan bagi kita. Mau yang mana, mau biasa saja, apa mau perlu perayaan Rajab, atau yang sekarang jadi dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 dijadikan terus ibadah sama Allah Subhanahu. Pada tanggal 1 membaca tasbih kepada Allah Subhanallah. Kalau sekarang semua ahadis sama, semua ahadis
Subhanallah, Subhanallah, 100 kali. Pernyataan syukur kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Kita 1 sampai 10. Subhanallah. Subhanallah Kudus. Yang pertama itu 1 sampai 10. Tanggal 1 sampai 10 aja. Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus, 100 kali setiap hari. Pada tanggal 11 sampai 20. Subhanallah hadis Subhanallah hadis Subhanallah. Tanggal 21 ada lagi semuanya hanya ingin bertasbih bersama Allah Subhanahu. Ingat bersama Allah Subhanahu. Ingat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu kecuali ingat sama Allah Subhanahu. Kalau ingat terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terhindar dari gempa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa saja yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada gempa. Salah satunya gempa dalam dirinya. Kalau kita senantiasa maka perbanyaklah zikir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginstruksikan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru, berzikirlah kalian semua dengan zikir yang sangat iklan kasiro, dengan zikir yang sangat banyak. Waktu pagi dan sore. Itu adalah perintah langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dididik, dibina, diarahkan oleh seorang yang sudah melaksanakan zikirnya, kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa mungkin berzikir seperti itu. Karena kalau sudah bisa, kita sudah diberikan, jadi kita bisa sama guru sama murid sama itu ya, bacaannya, zikirnya sama. Bedanya hanya murid dan guru adalah sedikit, kalau guru mah sedikit zikir, kalau kita hanya sedikit. Bedanya gitu, sedikit. Guru mah ya Allah, setiap apapun 24 jam dia zikir sama Allah terus, hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah tidur. Kalau kita mah sedikit zikirnya, zikir aja. Insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa berhidayah dan taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bapak Ibu, Bapak sudah masuk Islam, sudah lama kalau sudah berbicara. Alhamdulillah. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita. Informasi ini Al-Quran ini real, fakta, dan ini berlaku sampai dengan hari kiamat, masih up to date. Nah, sekarang kita lihat ayat 62 saja sudah up to date, padahal ini turunkan 1444 tahun yang lalu, sudah lama, 15 tahun yang lalu. Tapi kita baca sekarang alhamdulillah seperti Allah turunkan kepada Imam SAW, kita baca, oh ternyata artinya, tafsirnya seperti besar. Ya alhamdulillah. Kalau tidak hari ini kita baca, Masya Allah, alhamdulillah. Ini adalah tahun ke-6 kita sudah baca Al-Quranul Karim, alhamdulillah. Itu saja Bapak-bapak, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan saudara kita, ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, om, paman, tante, saudara kita, tetangga kita, dan mobil khusus mohon doanya. Direktur kami sedang dirawat di rumah sakit RSCM. Mohon mudah-mudahan dengan barokah dan mukjizat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah akan menyakitnya dan diberikan kesehatan yang baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada orang tuanya. Dan kita semua ayah, mudah-mudahan dijadikan ayah yang saleh, istri kita yang salehah, yang saleh, dan mudah-mudahan kita
panjang usia dunia kita, untuk istiqomah terus beribadah Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap detak dan jantung kita, dan dalam sekali ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan uraian ini, uraian yang Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang manfaat. Rezeki kita hidup berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala syafi'ina wa Muhammad wa sallim 'ala Allah wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli 'ala Muhammad wa sallam Muhammad. Rabbana hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidna 'ilma. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودمر بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد الأمي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf lahir batin dan akhirat. Kita tutup kajian kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri